Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semangat berpuasa di bulan suci Ramadan serta beribadah lainnya. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk teman-teman dan keluarga di rumah untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Untuk materi sanlat hari ini adalah tentang para sahabat penghafal Al-Quran. Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka Allah pula yang akan memeliharanya, Allah pula yang akan menjaganya melalui manusia-manusia mulia yang dipilihnya. Pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah selalu menanamkan kecintaan yang dalam terhadap Al-Quran di hati para sahabat, agar mereka sungguh-sungguh untuk menjaganya, membaca, menghafal, serta mengamalkannya. Bahkan sejumlah sahabat mampu menghafal ayat Al-Quran hanya dengan sekali mendengar saja. Luar biasa ya teman-teman, sekali mendengar satu ayat langsung hafal. Di pundak para sahabat inilah Rasulullah mengamanahkan teladan pengamalan Al-Quran dan mewariskan petunjuk kehidupan ini kepada generasi-generasi selanjutnya sampai akhirnya Al-Quran ini sampai di tangan kita saat ini. Rasulullah SAW memberi petunjuk untuk mempelajari Al-Quran dari penghafalnya, sehingga para penghafal ini dikatakan juga penjaga Al-Quran atau hafiz. Hafiz Quran adalah penjaga Al-Quran. Dari begitu banyaknya sahabat, ada 7 orang yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Mereka adalah yang pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang hatinya selalu terkait dengan Al-Quran. Di masa kekhalifahannya, Utsman berhasil mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya terpisah-pisah, kemudian dibuat dalam satu mushaf dan menyebarkannya ke beberapa kota, bahkan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya mushaf Al-Quran ini sampailah di tangan kita. Sehingga Al-Quran saat ini dikenal juga dengan Al-Quran Utsmaniyah. Selain itu, Utsman juga mampu menyatukan Al-Quran yang memiliki 7 jenis huruf dan dialek yang berbeda-beda. Untuk menghindari perpecahan umat, sehingga Utsman menyatukan Al-Quran menjadi huruf yang sama dan dialek yang sama. Bahkan Utsman pun wafat saat sedang membaca Al-Quran di usianya yang ke-82 tahun. Sahabat yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali merupakan seorang sahabat penghafal Al-Quran yang kuat. Hafalannya terkenal sangat kuat ya teman-teman karena kecerdasannya. Kehidupan Ali selalu diwarnai dengan Al-Quran. Ali berkata tentang dirinya dan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Demi Allah, tidak satu pun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Masya Allah ya teman-teman. Jadi Ali bin Abi Thalib ini terkenal cerdasnya. Jadi tidak hanya hafal ayat Al-Quran, tapi juga paham maknanya dan di mana diturunkannya. Itulah yang merupakan salah satu ya Allah yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya sahabat ketiga yaitu adalah Zaid bin Tsabit radhiyallahu an. Zaid merupakan sahabat Ansor yang terkenal cerdas. Ia adalah penulis, penghafal, dan menguasai ilmu Al-Quran. Ia mengalahkan orang lain dalam penguasaan ilmu Al-Quran dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW mempercayakan Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa Yahudi. Tujuannya adalah agar dapat berdakwah kepada orang-orang Yahudi melalui surat yang dituliskan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan teman-teman, karena kecerdasan dari Zaid bin Tsabit ini, ia mampu menguasai bahasa Yahudi hanya dalam tempo 1 bulan. Masya Allah ya, cerdas sekali.
Zaid juga dikenal sebagai sekretaris kepercayaan Rasulullah SAW dalam menerima wahyu. Apabila Rasulullah menerima wahyu, maka Zaid selalu dipanggil oleh Rasulullah untuk menuliskan kalamullah. Masya Allah, jadi Zaid adalah orang pertama yang Rasulullah percaya untuk menuliskannya. Zaid sebagai pengumpul Al-Quran dan menguasai informasi tentang Al-Quran. Jasanya luar biasa ya teman-teman, karena jasanya lah sehingga kita bisa membaca Al-Quran saat ini, karena saat itu dituliskan langsung oleh Zaid bin Sabit. Kemudian sahabat yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay hidup dalam naungan Al-Quran. Ia selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran siang dan malam. Bahkan ia mampu khatam dalam 8 malam. Umar bin Khattab memujinya. Umar bin Khattab berkata, "Qori yang paling baik di antara kami adalah Ubay." Qori itu adalah pembaca Al-Quran. Jadi karena kesungguhannya dalam membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, maka Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai Qori terbaik. Pengetahuannya tentang Al-Quran juga luar biasa. Bahkan Umar berkata, barang siapa yang hendak menanyakan tentang Al-Quran, datanglah ke Ubay. Masya Allah ya teman-teman. Jadi Ubay bin Ka'ab ini memang sangat terpercaya untuk menyampaikan ilmu terkait dengan Al-Quran. Ubay termasuk sekretaris Rasulullah SAW sebelum Zaid bin Sabit. Ia bersama Zaid adalah sahabat yang paling tekun, paling rajin menuliskan wahyu ayat dalam Al-Quran. Mereka berdua menulis banyak surat. Keduanya menulis wahyu dalam pengawasan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW punya 2 sekretaris kepercayaan. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, lalu selanjutnya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Masya Allah ya teman-teman. Kemudian sahabat yang kelima adalah Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda adalah seorang hafiz Quran yang terkenal bijaksana. Ia termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran dan menjadi sumber bagi para pembaca di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal ilmu dan amal dari para sahabat lainnya. Selama hidupnya, ia mengajarkan kepada umat apa yang ia pelajari dari Rasulullah. Ia guru yang selalu dinanti-nanti oleh para muridnya. Jadi, Abu Darda radhiyallahu an ini adalah sahabat yang merupakan seorang guru yang menyenangkan. Tidak hanya memiliki banyak ilmu, tapi juga mengajarkan dengan hati, sehingga kehadirannya selalu dinanti-nanti. Yang keenam adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia adalah seorang penghimpun Al-Quran di masa Rasulullah dan membacakan di hadapannya. Ia pernah berkata, "Aku telah menghafal dari mulut Rasulullah SAW 70 surat." Masya Allah ya teman-teman. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini luar biasa, sahabat yang luar biasa. Untuk menghafal Al-Quran itu, ia langsung mendapatkannya dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah selalu mengikuti Rasulullah sejak usia muda. Pendengarannya selalu dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran sejak turun kepada Rasulullah SAW. Jasanya dalam memelihara Al-Quran tidak diragukan lagi teman-teman. Ia hidup bersama Al-Quran dan hidup untuk Al-Quran. Abdullah menjadi ulama yang paling tahu tentang Al-Quran. Tak heran jika Rasulullah memujinya dan menganjurkan para sahabat dan orang setelahnya untuk mempelajari Al-Quran langsung kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu sahabat yang ketujuh adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah yang menghafal Al-Quran, mempunyai perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Abu Musa dianugerahkan Allah berupa suara yang indah, suara yang merdu teman-teman. Bahkan suara merdunya ini mampu menembus hati orang-orang mukmin.
Jadi ketika orang-orang mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari mentilawahkan Al-Quran, maka bertambahlah keimanan mereka. Begitu merdu, begitu indah suaranya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah memuji keindahan suaranya. Rasulullah SAW berkata, Abu Musa benar-benar telah diberi seruling Nabi Daud alaihissalam. Seperti yang kita tahu ya, Nabi Daud itu nabi yang terkenal dengan keindahan suaranya. Bahkan banyak para sahabat yang menanti-nanti Abu Musa untuk menjadi imam pada saat kesempatan sholat. Jadi saat sholat, ketika imamnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an mentilawahkannya dengan merdu, yang menantikan untuk berjamaah dengannya. Abu Musa telah mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah. Ia mengajarkan dan menyebarkan pada umat di setiap negeri yang ia kunjungi. Perjalanan hidup dan kisah mulianya banyak terekam dalam kitab-kitab tarikh. Abu Musa wafat di usia 63 tahun pada tahun 44 Hijriah. Demikianlah teman-teman profil dari 7 sahabat penghafal Al-Quran. Semoga kisah para sahabat ini dapat memberikan kita hikmah, memberikan kita motivasi untuk selalu semangat, selalu rajin untuk belajar membaca Al-Quran, kemudian mentilawahkannya tiap hari, menghafalnya, bahkan yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran. Demikian materi sanlat hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menerima segala ibadah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.